Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi ini saya akan meneruskan untuk mengulas perjuangan tim Indonesia yang berlaga di video online Olimpiade 2021 yang sudah menyelesaikan 6 babak. Pada babak keempat kawan, tim Indonesia menang atas Yunani. 4 pemain menang dan 2 pemain kalah. Pada babak kelima, Indonesia harus mengakui keunggulan Iran 5-1 dan pada babak keenam Indonesia kembali memetik kemenangan atas Georgia. 3 pemain menang, 1 remis dan 2 kalah. Dengan hasil ini kawan menempatkan Indonesia naik ke posisi 5 setelah sebelumnya berada di posisi ke-7. Dan untuk pagi ini saya akan mengulas game dari Grandmaster Novendra Priasmoro pada babak keempat saat melawan Grandmaster asal Yunani, Antonios Pavlidis. Dan kita langsung saja ke permainannya kawan. Tak perlu lagi kita lihat profil kedua pemain. Di situ di layar sebelah kiri sudah jelas terlihat perbedaan rating kedua pemain. Di babak keempat ini kawan, Novendra pegang hitam dan lawannya Antonios Pavlidis pegang putih bermain dengan pion E4, dibalas oleh Novendra permainan Sisilia, dibalas kuda F3, kuda hitam C6, gajah B5. Ini adalah variasi Rosolimo attack. Novendra bermain dengan pion G6 di langkah berikutnya. Gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya pion D4 menawarkan Sisilia terbuka. Pion pukul pion dipukul balik oleh Menteri Putih menyerang beteng di petak H8. Ancaman ini simpel saja diantisipasi dengan pengembangan kuda F6. Pion E5 menyerang kuda, kuda lompat ke D5, dan di sini Pavlidis melakukan rokade pendek. Gajah hitam bergerak ke G7, ini untuk mengantisipasi serangan discover attack dari Menteri Putih dengan mendorong pionnya maju ke depan. Menteri pun bergeser ke H4 untuk persiapan meluncurkan gajahnya ke petak H6 nanti kawan untuk menawarkan pertukaran gajah petak gelap. Dibalas oleh Novendra dengan pion D6. Untuk membuka jalur-jalur pengembangan gajah petak terangnya. Juga menantang pion pusat putih, pion E5. Tapi tantangan pion pusat ditolak oleh Pavlidis kawan, memainkan gajahnya ke H6, menawarkan pertukaran gajah gelap. Tawaran ditolak, Novendra memilih rokade pendek. Bila putih tetap melakukan pertukaran gajah gelap, Novendra menginginkan pertukaran di petak G7 kawan. Dan langkah-langkah seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya, yaitu tahun 1999 pada kejuaraan dunia usia 10 tahun antara Dimitri Andrikin versus Maxime Lagrave, di mana kawan putih pada saat itu melanjutkan dengan langkah pion C4 mengancam kuda, kuda lompat ke B4, dan dengan variasi ini putih menang saat itu. Tapi kita dapati di game ini kawan, putih bermain dengan yang lain. Dia memilih langkah pengembangan kuda B ke D2, dan di langkah ke-11 ini kita temui variasi atau langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Permainan berlanjut, Novendra melanjutkan pion D pukul pion E5 dan Pavlidis menukarkan gajah petak gelapnya. Dipukul balik oleh Raja Hitam, putih melanjutkan pukul pion E5 dan Menteri Hitam bergerak ke C7 mengincar kuda. Kuda di backup oleh beteng F bergeser ke E1. Pion F6 kembali memberikan ancaman pada kuda. Kuda mundur ke D3. Sekarang pion D5. Mungkin di langkah berikutnya kawan, pion F5 akan dimainkan oleh Novendra, kemudian diikuti dengan pion E4 untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih ini. Dan direspon oleh Pavlidis memainkan kudanya ke E4. Novendra melanjutkan dengan gajah F5. Apa jadinya kawan? Pada posisi ini hitam atau Novendra tetap memainkan pion F5 untuk mengancam kuda dan mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih. Mungkin kuda putih akan lompat ke D2 jika tetap melanjutkan dengan pion E4. Mungkin hitam akan membalas dengan pion C4. Bila kuda hitam lompat ke F6, barulah mungkin kuda putih akan menghindar ke peta F4. Permainan masih cukup berimbang. Walaupun Novendra mempunyai penguasaan ruang di area pertahanan putih dengan pion E4 kawan, namun putih bisa saja nanti menantang pion hitam ini dengan pion F3.
Jadi di permainan aslinya tadi kita temui pada posisi ini Novrendra memilih memainkan gajahnya ke F5, dibalas dengan kuda E lompat ke C5. Sekarang beteng F bergeser ke E8 dan beteng putih naik ke E2. Bersiap untuk mendobel betengnya di lajur E. Di sini Novrendra membalas dengan pion E4 mengancam kuda. Kuda mundur ke E1. Langkah ini kayaknya langkah yang terlihat kurang akurat kawan, karena nanti putih sudah tidak bisa mendobel betengnya di lajur E, walaupun putih masih mempunyai kesempatan untuk mendobel betengnya di lajur D nanti. Novrendra memanfaatkan langkah ini dengan kuda ke F4 menyerang beteng. Beteng naik ke E3, tidak menggeser betengnya ke lajur D kawan, dan Novrendra melanjutkan pion G5 mengancam menteri. Menteri ke G3 dan menteri hitam bergerak ke E7. Ancamannya cukup jelas, sedang mengincar kuda yang ada di peta C5 ini. Tapi yang menarik di sini kawan, Pavlidis atau putih membiarkan kudanya. Dia bermain dengan pion H4. Di sini Novrendra tidak membutuhkan waktu lama untuk berpikir dan memutuskan menerima pengorbanan kuda ini kawan. Dan putih melanjutkan pion H pukul pion G5. Kuda lompat ke G6 untuk menghindari ancaman menteri putih. Selanjutnya pion G pukul pion F6 skak, dipukul balik oleh raja hitam dan menteri putih bergeser ke H2. Untuk mengincar pion yang ada di peta H7, Novrendra merespon dengan langkah menteri ke E5, menawarkan pertukaran menteri. Tantangan ditolak, putih memainkan pion G3 dan Novrendra mengambil pion yang ada di peta B2 mengancam beteng. Beteng bergeser ke D1 dan Novrendra menggeser beteng A ke D8 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, beteng pukul beteng dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya menteri putih pukul pion H7 dan Novrendra melangkahkan menterinya ke B6 untuk melindungi pion A7-nya. Dan putih melanjutkan pion G4 mengorbankan pionnya. Mungkin bertujuan untuk menyediakan peta bagi betengnya ke peta G3. Di sini pengorbanan diterima Novrendra, gajah pukul pion G4 dan menteri putih ke H2. Novrendra menarik mundur kembali gajahnya ke F5, dibalas putih menteri ke G3. Novrendra menantang pertukaran menteri kembali. Tantangan kembali ditolak, menteri putih bergeser ke G2 dan kuda hitam ke F4 menyerang menteri. Juga membuka lajur G nanti kawan bagi beteng hitam bergerak ke peta G8 untuk memberikan serangan. Menteri putih bergeser ke F1, beteng hitam G8 skak, ditutup oleh beteng dan kuda ke H3 skak. Menteri tidak berani pukul kuda ini kawan karena kuda mendapatkan backup dari gajahnya. Jadi raja bergerak ke G2, kuda kembali ke F4 skak, raja kembali ke G1 dan gajah ke G4. Di sini kawan, di langkah ke-37 ini putih menyerah. Karena ancaman berikutnya adalah kuda bisa melakukan skak di peta E2 dengan garbuan pada beteng putih, atau juga gajah bergerak ke peta E2 untuk menjebak posisi menteri putih ini. Pada posisi ini kawan, ada beberapa pilihan langkah dari putih. Tapi tetap saja di langkah-langkah berikutnya putih pasti akan tetap kalah. Kita akan coba lihat satu persatu kemungkinan yang bisa diambil oleh putih pada posisi ini. Bila putih melanjutkan dengan langkah pion F3 kawan, akan membuka diagonal peta gelap bagi menteri bergerak ke B6. Dengan variasi ini, 8 langkah lagi akan kena skakmat. Atau pada posisi ini, putih memutuskan untuk pukul gajah ini kawan menggunakan beteng, akan dipukul balik oleh beteng hitam. Masih tetap saja kawan, putih akan tetap kalah dan akan tetap kolaps. Mungkin langkah yang logis bagi putih pada posisi ini kawan adalah memindahkan menterinya agar permainan cukup lama. Dengan menteri bergerak ke peta C4 mungkin, selanjutnya kuda akan melakukan skak di peta E2 menggarpu beteng, dan tetap saja dengan variasi ini hitam akan tetap mendapatkan kemenangan dan putih akan tetap kalah. Itulah kawan permainan Grandmaster Novrendra Priasmoro mengalahkan Grandmaster asal Yunani Antonios Pavlidis pada kejuaraan online Olimpiade divisi utama Pool A pada babak keempat kemarin sore. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua.
Dan kita doakan saja kawan, di 3 sisa babak berikutnya tim Indonesia meraih hasil yang positif. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.